Halo bosku, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah nonton film ini? Kalau belum, mari kita simak. San Andreas adalah sebuah film yang mengenai bencana di Amerika pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Brad Paiton. Film ini berpusat pada gempa bumi yang disebabkan oleh patahan San Andreas yang disusul dengan tsunami dahsyat sehingga menghancurkan San Francisco dan sekitarnya. Film ini dibintangi oleh gempa bumi dahsyat dengan kekuatan 9,1 skala Richter telah menghancurkan Los Angeles dan San Francisco. Seorang ayah yang sedang dalam tugas, dia sebagai pilot helikopter Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, harus menyelamatkan anak dan mantan istrinya di kota yang berbeda. Sang mantan istri berada di Los Angeles dan anaknya berada di San Francisco. Tak hanya gempa bumi saja, tsunami dengan gelombang yang sangat tinggi menghancurkan kota-kota tersebut. Wis ya bosku, gak usah lama-lama, kita langsung gas saja. Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Terlihat seorang wanita yang tak mau disebutkan namanya sedang berkendara mobil sambil bernyanyi. Tiba-tiba tebing di sampingnya longsor dan mengakibatkan mobilnya jatuh ke jurang. Sebuah helikopter Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles yang dipiloti oleh Ray bersama 3 krunya dan 2 orang wartawan mendapat tugas untuk menyelamatkan wanita tersebut. Ini adalah Ray dan ini Serena. Mereka hanya punya waktu 5 menit untuk mengangkat wanita itu agar tak jatuh ke jurang. Kalau tidak, helikopter akan jatuh. Penyelamatan dilakukan oleh salah satu kru, tapi dia justru malah terjebak. Tangannya terjepit dan dia tidak bisa bergerak. Ray harus turun untuk menyelamatkan mereka berdua. Tepat di saat helikopter akan jatuh, Ray berhasil menangkap wanita itu. Di sebuah lembaga Institut Teknologi California, Profesor Dr. Lawrence menjelaskan, catatan sejarah gempa bumi yang terkuat sejak tahun 1900 di pesisir pantai Valdivia, selatan Chile, dengan besar gempa 9,5 skala Richter. Gempa berakhir dalam 11 menit dan menghasilkan gelombang tsunami tertinggi yaitu 20 meter. Menyapu seluruh pantai Hawaii dan 12.000 km jauhnya dari pusat gempa. Tak lain itu adalah patahan San Andreas di bagian California Tengah. Itu merupakan garis batasan antara 2 lempeng gempa tektonik dan akan secara konstan berpindah-pindah. Faktanya terjadi dalam kurun waktu 150 tahun dan sekarang sudah di tahun ke-100. Profesor Lawrence ini bekerja sebagai ahli seismologi. Dia bisa memprediksi terjadinya gempa. Tentunya dia bukan seorang indigo, melainkan dia mempunyai alat yang canggih. Ahli seismologi Institut Teknologi California Profesor Dr. Lawrence dan rekannya Mr. Kim menguji model prediksi gempa terbaru. Mereka ingin memprediksi gempa bumi demi menyelamatkan orang banyak. Mereka pun pergi ke bendungan Hoover di Nevada untuk memprediksi gempa. Karena telah terjadi 23 gempa bumi kecil 2-2,6 skala Richter dalam kurun waktu 24 jam terakhir, Mr. Kim yang berada di terowongan bawah bendungan Hoover mendeteksi ada peningkatan gelombang magnetik. Tiba-tiba gelombang tersebut semakin membesar, meningkat sampai 7,1 skala Richter dan merobohkan bendungan Hoover. Semua orang yang berada di atas bendungan lari menyelamatkan diri, termasuk Mr. Kim yang masih berada di terowongan bendungan. Nyawa Mr. Kim tak terselamatkan karena menolong wanita kecil yang ketakutan. Sementara itu, Ray yang bekerja di Departemen Pemadam Kebakaran yang berada di Los Angeles mendapat tugas untuk pergi ke Nevada, menyelamatkan korban-korban yang tertimpa puing-puing bendungan dan bangunan. Sebelum berangkat, dia menemui anaknya yang bernama Black
dan mantan istrinya Emma di rumah pacar Emma yaitu Daniel Ribic, sang miliarder. Dia adalah bos. Perusahaannya bergerak di bidang pembangunan. Proyek yang dia kerjakan sekarang membangun gedung pencakar langit yang nantinya kalau sudah selesai akan dijual. Menjadi seorang pria sukses, mapan adalah impian semua orang, termasuk saya. Di sini Daniel juga akan pergi ke San Francisco untuk mengadakan rapat. Black diminta untuk menemaninya. Scene lalu berpindah di laboratorium sismologi. Di situ ada tim dari media massa yang ingin mewawancarai Profesor Lawrence tentang prediksi gempa yang kemarin terjadi di bendungan Hoover, Nevada. Saat sedang wawancara, dia dikejutkan dengan stasiun pemantau bahwa ada beberapa gelombang patahan di sepanjang San Andreas, bahkan lebih besar 20 kali lipat dari yang terjadi di Nevada. Sedangkan di Los Angeles, di mana Emma saat bertemu dengan temannya di gedung pencakar langit, tiba-tiba ada gempa bumi dengan kekuatan 6,5 sampai 8,5 skala Richter. Patahan San Andreas telah aktif dan gempa menuju ke San Francisco. Ray yang sedang perjalanan ke arah Nevada dengan helikopternya, dia ditelepon Emma kalau terjadi gempa bumi. Semua orang berlari menuju ke lantai bawah untuk segera keluar. Tapi tidak dengan Emma. Dia lari ke lantai paling atas karena Ray akan datang menyelamatkan Emma dengan helikopternya. Sedangkan di San Francisco, Daniel dan Black telah sampai di kantor. Black harus menunggu calon ayahnya yang sedang rapat. Di situ dia bertemu Ben dan Ollie. Ben adalah insinyur Inggris yang akan interview di kantor Daniel. Ben dan Ollie mereka adalah kakak beradik. Ini pertemuan pertama antara Black dan Ben yang akan menjadi kisah romantis di scene berikutnya. Tak lama gempa bumi sampai ke San Francisco, di mana Black dan Daniel sedang berada di tempat parkir. Mengetahui kalau ada gempa, Pak sopir langsung tancap gas. Tapi Pak sopir terkena puing-puing runtuhan gedung parkir dan meninggal. Kaki Black terjepit dan tidak dapat pergi menyelamatkan diri. Di sini Daniel panik meninggalkan Black sendirian, melakukan tindakan sebagai seorang pengecut. Ben dan Ollie yang mengetahui kalau Black terjebak di tempat parkir, mereka berusaha datang dan bergegas menolongnya dengan sebuah alat dongkrak untuk mengangkat beban puing bangunan dan memecahkan ban belakang. Bergegas mereka berlari untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Sambil mencari telepon untuk menghubungi ayahnya agar segera menjemputnya. Di Los Angeles, puing-puing bangunan mulai runtuh, gedung mulai roboh. Banyak korban yang berjatuhan. Emma yang masih terjebak di dalam gedung lekas berlari menuju ke atas gedung. Ketika sudah di atas, dia tak melihat Ray bersama helikopternya. Ray akhirnya sampai di atas gedung untuk menyelamatkan Emma. Namun, ya, Emma selamat dan masuk ke helikopter. Mereka segera menyelamatkan anaknya yaitu Black. Tiba-tiba Ray mendapat telepon dari Black, memberitahu kalau dirinya sudah aman dan meminta untuk segera menjemputnya. Ray mengajak berkumpul di tempat saat merayakan ulang tahun Mallory, yaitu di tempat Coit Tower. Itu merupakan gedung tertinggi dan Ray bisa melihat Black. Mallory adalah saudara Black yang meninggal karena tenggelam. Segera mereka pergi ke San Francisco, tepatnya di Coit Tower. Tapi sebelum mereka sampai ke tempat tujuan, helikopter mereka mengalami kegagalan sistem transmisi. Kemudian dengan terpaksa mereka melakukan pendaratan darurat di sebuah pusat perbelanjaan. Di tengah kekacauan penjarahan, Ray mencuri mobil pickup dari si pencuri untuk melanjutkan perjalanan. Dan jalan menuju San Francisco pun terhambat oleh patahan San Andreas yang membelah jalanan menjadi dua. Lalu mereka bertemu dengan pasangan yang sedang berada di tepi jalan karena ban mereka bocor. Ray dan Emma mendapatkan pesawat dari pasangan tersebut dengan cara menukar mobilnya. Sebelum terbang, mereka berdua mengenang masa lalu. Teringat saat kematian Mallory yang tenggelam. Ray bercerita setelah kepergian Mallory, perubahan sikap Emma dan Black terjadi. Seakan Ray lah yang mengakibatkan Mallory meninggal. Dan Ray tak bisa menerima perubahan sikap tersebut. Dia memilih untuk pergi meninggalkan Emma dan Black.
Tapi disinilah cinta mereka tumbuh kembali. Cinta lama bersemi kembali. Setelah saling curhat, mereka segera terbang untuk menyelamatkan putrinya. Scene lalu diperlihatkan di tempat Black, Ben, dan Ollie lekas menuju di titik pertemuan dengan orang tuanya. Tapi gedung telah terbakar, mereka tak bisa ke sana, dan membuat rencana baru mencari bukit tinggi untuk mengirim sinyal ke ayahnya. Di sisi lain, Ray dan Emma tak bisa melakukan pendaratan karena bandara hancur dan terbakar. Mereka terpaksa melakukan terjun dengan target mendarat di stadion baseball. Di saat Black, Ben, dan Ollie sedang menuju ke bukit yang tinggi untuk mengirimkan sinyal kepada ayahnya, tiba-tiba gempa bumi terjadi lagi dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu 9,6 skala Richter. Gempa bumi terbesar yang tercatat dalam sejarah. Akibat gempa tersebut, paha Ben terkena pecahan kaca yang menusuk di pahanya. Badan Klimatologi telah mengeluarkan peringatan akan terjadi tsunami di pesisir utara dan tengah California. Mereka pun bergegas untuk mencari perlindungan di tempat yang tinggi agar aman dari terjangan tsunami. Selepas Ray dan Emma tak bisa menjemput anaknya dengan pesawat, mereka beralih menggunakan perahu. Tanpa disadari, tsunami mendekati Teluk San Francisco. Bergegas mereka menyeberangi ombak tsunami sebelum menyapu pinggiran kota. Dan mereka berhasil menyeberangi ombak tersebut. Kapal peti kemas itu membelah jembatan Golden Gate rentang tengah menjadi dua, yang mengakibatkan semua orang di jembatan terbunuh termasuk Daniel. Black, Ben, dan Ollie kini telah berada di gedung yang tinggi untuk menghindari datangnya tsunami. Tapi mereka pun terseret tak bisa menahan besarnya ombak. Mereka berusaha untuk memegang sesuatu agar tak terseret ombak semakin jauh. Berenang untuk mencari jalan menuju lantai atas. Setelah sampai di lantai atas, paha Ben semakin membengkak. Black mencoba untuk mengobatinya. Dan benih-benih cinta mereka berdua pun tumbuh. Tak lama setelah Black mengobati luka Ben, kedua orang tua Black berada tepat di depan gedung mereka. Karena suara Black dan Ollie tak bisa mereka dengar, dia mencoba menggunakan lampu lasernya. Namun setelah kabar gembira itu, tiba-tiba gelombang besar menghantam mereka. Black dan Ben harus terpisah. Black yang terjebak di lantai bawah, air semakin naik, Black pun tenggelam. Disusul ayahnya, dia berusaha menyelamatkan Black, namun Black telah kehabisan oksigen. Tak lama setelah Black kehabisan oksigen, sang ayah langsung berusaha menjebol pintu lantai tersebut. Black yang tak sadarkan diri, sang ayah mulai melakukan CPR atau resusitasi jantung paru-paru. CPR adalah pertolongan pertama kepada orang yang henti nafas. Emma, sang ibu yang mengetahui kalau Black sedang tak sadarkan diri, dia langsung menabrakkan perahu melalui jendela dan membawa mereka berempat keluar dari gedung yang runtuh. Aksi CPR pun terus dilakukan oleh ayahnya. Semua berharap Black bisa kembali tersenyum. Dan setelah lama melakukan CPR, Black pun tersadar. Penduduk yang masih selamat berada di camp untuk sementara waktu bersama tim penyelamat. Film ditutup dengan berkumpulnya 5 orang sambil melihat jembatan Golden Gate dan berkibarnya bendera Amerika, dengan harapan bahwa kota itu akan lekas pulih, dibangun kembali, dan dibangunnya pula hubungan antara Ray dan Emma untuk kehidupan yang lebih harmonis lagi. Sekian, terima kasih untuk bos-bosku semua yang sudah menonton.
Selalu berdoa untuk kita semua agar terhindar dari segala bencana. Sayangi bumi, sayangi orang tua, sayangi pasangan, sayangi anak, sayangi channel ini. Sekian dan terima kasih. Reynanto undur diri.